Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah semua, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat ke-21, yaitu Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Abdullah ibnu Rawahah, duhai jiwa, jika tidak terbunuh, kau akan mati juga. Ketika berlangsung baiat Aqabah pertama antara Rasulullah dengan 13 kaum muslimin dari Madinah di satu tempat yang jauh dari pantauan kaum kafir Quraisy, Abdullah bin Rawahah termasuk satu dari 13 orang itu. Mereka lah yang akan bertugas menyebarkan Islam di Madinah, mempersiapkan Madinah untuk tujuan hijrah yang menjadi pintu gerbang kejayaan Islam. Ketika di tahun berikutnya berlangsung baiat Aqabah kedua yang dihadiri oleh 73 kaum muslimin dari Madinah, Abdullah bin Rawahah termasuk satu dari 73 orang itu. Setelah Rasulullah bersama kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka dari kalangan kaum Ansor, Abdullah bin Rawahah lah yang paling banyak berperan dalam membela Islam. Dia juga paling waspada mengawasi sepak terjang dan tipu muslihat Abdullah bin Ubay, pemimpin golongan munafik yang telah dipersiapkan oleh penduduk Madinah untuk diangkat menjadi raja sebelum Islam hijrah ke sana. Abdullah bin Ubay selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk menjatuhkan Islam. Namun berkat kewaspadaan Abdullah bin Rawahah yang terus-menerus memantau gerak-geriknya, semua upaya jahat Abdullah bin Ubay dapat digagalkan. Abdullah bin Rawahah adalah seorang penulis yang tinggal di satu lingkungan yang langka dengan kepandaian baca tulis. Ia juga seorang penyair yang piawai, untayan syairnya begitu kuat dan indah. Sejak memeluk Islam, kemampuannya bersyair dipergunakan untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya. Tidak jarang beliau memintanya untuk melantunkan syair. Pada suatu hari ketika Nabi sedang duduk bersama beberapa kaum muslimin, Abdullah bin Rawahah datang untuk bergabung. Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan bila kamu hendak bersyair?" Abdullah bin Rawahah menjawab, "Aku berkonsentrasi lalu bersyair." Kemudian ia bersyair, "Wahai keluarga Hashim yang penuh kebaikan, Allah lebihkan kalian dengan berbagai keistimewaan. Iri dan dengki tidak perlu kami lakukan. Padamu ada firasat kebaikan, berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Mereka takkan menjawab apalagi memberi pertolongan. Tegarlah, Allah pasti memberikan pertolongan dan kemenangan. Kisah Musa dan pengikutnya masih dalam ingatan." Mendengar itu Rasulullah sangat senang dan puas. Beliau bersabda, "Allah juga pasti memberikan keteguhan kepadamu." Dan sewaktu Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umroh qadha, Abdullah ibnu Rawahah berada di dekat beliau sambil melantunkan syairnya. "Tuhan, kalau bukan karenamu, kami pasti tidak mendapat hidayah. Tuhan, kalau bukan karenamu, kami pasti tidak sholat dan bersedekah. Berilah kami kedamaian, berikan kami keteguhan. Kami tidak mau menemui kehancuran oleh tangan-tangan tiran dan kesewenang-wenangan." Kaum muslimin pun mengulang-ulang syair-syairnya yang indah itu. Penyair yang produktif ini amat berduka sewaktu turun firman Tuhan, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Surat Asy-Syura ayat 224. Akan tetapi dukanya terobati saat turun firman Allah, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah serta mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Asy-Syu'ara 227. Sewaktu kaum muslimin terpaksa terjun ke medan perang untuk membela diri, tampillah Abdullah bin Rawahah membawa pedangnya ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar, seraya menjadikan syairnya sebagai slogan perjuangan. "Duhai jiwa, jika tidak terbunuh, kau akan mati juga." Kepada musuh, ia juga meneriakkan yel-yel perlawanan.
Singkirkan orang-orang kafir itu dari hadapan, semua kebaikan hanya ada pada Rasul panutan. Perang Mu'tah pun tiba. Abdullah ibnu Rawahah adalah panglima ketiga setelah Zaid dan Ja'far. Ketika pasukan siap berangkat meninggalkan Madinah, Abdullah ibnu Rawahah berdiri mengucapkan syairnya. Kepada Allah yang Maha Rahman, ku minta ampunan dan tebusan mematikan atau tusukan yang menentukan, lalu tersungkur memenuhi harapan, mati syahid sebagai pahlawan. Benar, itulah harapan satu-satunya, syahid di medan perang yang akan mengantarkannya ke kehidupan para syuhada yang damai dan penuh kenikmatan. Pasukan Islam bergerak menuju Mu'tah. Di sana mereka berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 tentara. Iring-iringan barisan mereka tidak terlihat ujungnya. Sungguh, jumlah pasukan yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah pasukan muslimin saat itu. Ini membuat pasukan Islam terpaku. Ada yang berkata, sebaiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah, memberitahukan jumlah pasukan musuh. Mungkin kita akan mendapat tambahan pasukan. Jika diperintahkan tetap maju, kita patuhi. Tetapi Abdullah ibnu Rawahah tampil dengan ucapannya. Rekan-rekan seperjuangan, demi Allah, kita memerangi musuh bukan dengan jumlah pasukan atau kekuatan fisik. Kita memerangi mereka dengan keimanan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Keimanan inilah yang menjadikan kita mulia. Ayo, mari kita bergerak maju. Kita akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, kemenangan atau syahid sebagai pahlawan. Kaum muslimin bersorak setuju. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka unggul dalam keimanan. Mereka berkata, sungguh benar apa yang dikatakan Abdullah ibnu Rawahah. Demikianlah pasukan Islam pun bertempur. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka tidak gentar menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 200.000 tentara. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Panglima pertama, Zaid bin Harithah, gugur sebagai syahid, disusul oleh panglima kedua, Ja'far bin Abu Thalib. Ia gugur sebagai syahid dengan penuh keceriaan. Panglima ketiga, Abdullah ibnu Rawahah pun tampil. Ia mengambil bendera pasukan dari tangan Ja'far. Pertempuran berada di saat-saat gentingnya. Pasukan Islam yang berjumlah sedikit seakan ditelan oleh pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak, dipimpin oleh panglima mereka, Heraklius. Ketika bertempur sebagai seorang prajurit, Abdullah ibnu Rawahah menerjang ke sana kemari dengan bebas. Namun, sekarang ia menjadi panglima pasukan yang bertanggung jawab atas hidup mati pasukannya. Ketika melihat kehebatan pasukan Romawi, terlintas rasa kecut dan ragu-ragu pada dirinya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ia bangkitkan seluruh semangat dan kekuatannya, serta melenyapkan semua kekhawatiran sambil berseru, "Duhai jiwa, aku telah bersumpah ke medan laga, tapi engkau seakan menolak surga. Duhai jiwa, jika tidak terbunuh, kamu akan mati juga." Inilah kematian yang kau damba. Telah datang apa yang kau minta. Jejak keduanya sudah terbuka. Ia pun maju mengobrak-abrik pasukan Romawi dengan gagah berani. Seandainya hari itu ia tidak harus menepati janjinya untuk masuk surga, tentu ia akan terus menyabetkan pedangnya hingga pasukan musuh habis. Ia harus menepati janji itu. Ia gugur sebagai syahid, lalu terbang menuju surga. Jasadnya tersungkur, namun ruhnya hidup damai di surga. Cita-citanya telah tercapai. Siapapun yang melewati jasadku akan berkata, "Wahai prajurit bimbingan Allah, selamat." Betul, wahai Ibnu Rawahah, engkaulah prajurit bimbingan Allah. Saat pertempuran sengit berkecamuk di bumi Bauqa di Syam, Rasulullah SAW sedang duduk bercakap-cakap dengan para sahabat di Madinah. Percakapan itu berjalan dengan tenang dan santai. Namun tiba-tiba Nabi terdiam dan memejamkan mata, kemudian membukanya kembali, dan terlihat mata beliau berkaca-kaca. Ada rasa duka menggantung di sorot mata beliau. Beliau melemparkan pandangan kepada para sahabat yang berada di sana, lalu bersabda, "Bendera pasukan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ia bertempur dengan gagah berani hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian diambil oleh Ja'far. Ia bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid." Beliau diam sejenak, lalu meneruskan ucapannya. Kemudian bendera itu dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah.
Ia bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Rasul terdiam lagi sejenak, mata beliau terlihat bercahaya, menyinarkan kegembiraan, ketentraman, dan kerinduan. Lalu berkata, mereka bertiga dinaikkan ke tempatku di surga. Adakah perjalanan yang lebih indah dari perjalanan ini? Adakah kesepakatan yang lebih indah dari kesepakatan ini? Mereka bertiga maju ke medan perang bersama-sama, lalu terbang ke surga bersama-sama. Sebaik-baik penghormatan untuk mengenang mereka adalah ucapan Rasulullah. Mereka bertiga dinaikkan ke tempatku di surga. Radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Rawaha.